Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, jumpa lagi di podcast Koja, Konstruksi Baja. Kita akan bincang-bincang lagi dengan narasumber kita, dengan teman-teman kita. Alhamdulillah sore hari ini ada di ruang podcast kita, hadir kawan kita, sahabat kita, Bapak Agus Budi Harto. Selamat datang Pak. Selamat datang. Selamat sore. Aku akan ngundang Mas. Ntar ya kan. Iya. Selisih kita hampir separuh sendiri kan. Iya, siap. Ya kan, separuh abad kita. Baik. Pak Budi Harto, sebelumnya mungkin biar teman-teman Koja ini mengenal ya, biar kita ngobrol-ngobrol. Baik. Jadi Pak Budi Harto adalah pelaku di dunia konstruksi baja yang saya kenal kalau ukuran waktu mungkin hampir 20 tahun lah. Iya. Ya, dan waktu itu 20 itu ya kalau anak gadis lagi perlu pengawasan. Jadi beliau ini sudah lama malang melintang di dunia konstruksi. Nah, pada kesempatan sore ini akan berbagi cerita yang tentunya cerita yang menarik agar supaya teman-teman Koja ini bisa mengambil satu pengalaman menarik ya, agar adik-adik kita nanti pun atau anak-anak kita ke depan ada rasa menyukai untuk masukin di dunia konstruksi baja gitu Pak Budi. Jadi kalau kita cerita pengalaman kita ya kan terkait dengan pekerjaan maupun terkait dengan organisasi, wah mungkin 15 menit tidak cukup kita bercerita. Tapi mungkin ada 1-2 cerita yang menarik ya kan, sehingga kita bisa sampaikan pada sahabat Koja. Oke Pak Budi, mungkin langsung saja, mungkin Pak Budi bisa cerita nih apa sekarang kegiatan Pak Budi. Ya setahu saya Pak Budi masih aktif di salah satu asosiasi, asosiasi fabrikator baja Indonesia, dan kebetulan masih sebagai ketua umumnya kan. Iya, betul. Tapi kita juga kemarin belum lama kita ada Munas ISSC ya, Indonesia Society of Steel Construction, dan Pak Budi juga kita mintakan untuk berkontribusi ya. Ya tentunya ini ada 2 wadah asosiasi yang mungkin bisa kita sinergikan, bisa kita kolaborasikan sehingga ke depan harapannya bisa memajukan lah dunia industri konstruksi baja. Gitu Pak Budi, monggo Pak Budi mungkin cerita sedikit lah. Baik, ya kan? terima kasih Pak Singgi. Selamat sore. Saya cerita sedikit ya pengalaman selama 20, bahkan mungkin saya juga bermain di bidang ini mulai tahun 95 ya, hampir 30 tahun lah. 30 tahun. Dimulai dengan suatu perusahaan yang kecil, punya galvanis, punya produk steel structure dan seterusnya. Jadi dengan hal-hal yang ini saya melihat pengalaman yang ada, memang segala sesuatu yang kita jalani pasti mulainya dari kecil. Tapi tidak berarti bahwa kita akan kecil terus, kita akan juga membesar. Anak aja kita kasih susu, kasih makan aja tambah gede kan Pak? Iya, betul Pak. Apalagi susunya cocok lebih cepat besarnya. Iya betul. Hal yang penting yang saya pikirkan perlu kita bahas adalah bahwa kemajuan suatu perusahaan tentu berpulang kepada si pemilik, bagaimana dia mempunyai visi misi gitu ya. Nah dalam perjalanannya kita melihat bahwa banyak perusahaan yang berkembang dengan cepat, ada yang tidak berkembang dengan cepat. Nah hal-hal ini tentu tidak lain daripada pemilik itu mempunyai satu cita-cita, punya suatu tujuan yang besar gitu ya. Tentu hal ini bisa dipelajari dengan kondisi-kondisi yang ada. Buat saya visi misi ini akan berkembang kalau misalkan kita memang mengikuti perjalanan dari teman-teman. Artinya begini, asosiasi merupakan salah satu sarana kita untuk bisa mempunyai satu gambaran yang besar. Karena pertama saya masuk dulu karena saya punya galvanis, kita bikin asosiasi galvanis bersama dengan teman-teman. Dan tidak terasa waktu itu tahun 96, sekarang sudah berusia 26 tahun asosiasi galvanis. Dan tentu yang jelas di situ kita
mempunyai teman banyak, kita Ya. belajar banyak, sehingga balik lagi kita bicara masalah visi misinya juga pasti berkembang. Ya, betul. Kalau tanpa visi misi kita nggak ada Iso. arah kan? Nggak iso. Dan Iya. kita bergaul dengan teman-teman yang juga sejenis Iya, gitu ya, iya, sejenis iya, yang iya. juga mempunyai satu Pandangan yang sama. pandangan yang sama, Ya, mau ya. berkembang dengan besar dan seterusnya dan Iya. seterusnya. Nah itu yang paling penting, karena kalau misalkan tidak ada visi misi ya terus terang ya kita akan Iya, seperti iya, ini. iya, Di samping iya. juga yang jelas kita akan banyak belajar Ya, mengenai masalah di asosiasi atau bahkan di asosiasi berikutnya. ya, ya. Karena sekarang ini boleh dibilang dengan adanya ISSC ini asosiasi atau pelajaran kita benar-benar end to end gitu. Ya, 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 ya. Iya kan? Ya, Mulai dari kita bicara di PUPR-nya, kita bicara dengan konsultannya, bagaimana kita belajar dengan material, ya. perusahaan Sampai di- material, sampai akhir di kontraktor, Ya. Mengirimkan ya, sampai mengirimkan sampai ya. akhirnya kita bisa delivery. Ya, ya. Jadi nggak bisa lepas bahwa kalau misalkan Anda memang mempunyai bisnis di steel, ya harus berkecimpung di asosiasi yang Ya, ya. yang Karena sejenis. disitulah informasi, ya kan? informasi, Kemudian kita belajar banyak, berinteraksi berteman lah banyak, dengan berinteraksi dengan teman-teman yang macam-macam. mungkin Iya. punya masalah yang sama, kan gitu kan? Punya Ya. visi misi yang sama. Visi yang sama, betul. Karena terus terang ya seperti teman-teman kita yang juga punya motor gede, pasti dia kan juga punya Oh iyalah, punya motor lah. punya motor dan Iya. mereka punya teman-teman yang bersama-sama Ya. Minimal punya jaket lah. ya, punya jaket Harley Davidson Iya. ya. Nah ini yang saya rasakan. Tapi balik lagi yang saya rasakan adalah bahwa makin kita lama bergerak dalam bidang ini, kita juga harus berpikir bagaimana sih sebetulnya kita sebagai insan gitu ya, orang Indonesia gitu. Ya. Bagaimana juga kita membantu teman-teman kita yang juga dulu kita pernah di posisi tersebut gitu. Ya, 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 Makanya asosiasi artinya fabrikator- posisi tersebut itu kita dulu pernah dari nol kita ya. pernah dari bawah bener Ya, gitu ya, loh. ya, ya. Jadi ngerasain Kita dari bener ya. nol gitu. Itu kerasa banget. Jadi sudah saatnya juga kita ya berkolaborasi, Ya. membantu dan seterusnya. Makanya sekarang ini saya juga menjadi pimpinan di Asosiasi Fabrikator Baja Indonesia. Ya. Yang ujungnya jangan lupa bahwa di asosiasi ini kita juga bertemu dengan teman-teman yang kecil, menengah dan juga besar. Ya, betul. Nah, tentu tugas kita adalah bagaimana teman-teman yang kecil yang belum ini juga kita coba guide untuk bisa Ya, ya. membesar dan juga akhirnya mereka bisa memperbaiki kualitas, mempunyai standar bagaimana memproduksi, Ya. Standar kerja yang jelas kerja ya. yang benar Ya, dan seterusnya, sehingga meskipun kecil tapi secara kualitas Bisa dipertanggungjawabkan. jadi kita juga Ya. bisa bawa untuk Iya, berkolaborasi iya. dan seterusnya. Pak Itu Budi, yang sorry, penting. menarik sekali. Tadi Oke. Pak Budi sampaikan harus punya visi. Iya. Ya kan. Kemudian untuk menjalankan visi harus punya misi. Oke. Nah, ini kan terkait dengan asosiasi, Pak. Banyak teman-teman kan menyampaikan apa sih keuntungan kita ikut asosiasi, kan gitu ya. Nah, tentu saja visi yang mungkin tadinya ada di perusahaan, kemudian masuklah kita ke visi asosiasi. Oke. Yang jelas asosiasi ini pastinya mewadahi usaha kita yang sesuai kan, Oke, sesuai dengan oke. usaha kita. Nggak Iya, mungkin lah, betul. misalkan Pak Budi punya usaha galvanis atau fabrikator masuk di asosiasi konsultan. Iya. Nah ini kan nggak pas ya, tapi jelas pasti akan masuk di asosiasi yang sekiranya sesuai dengan Iya. usahanya, bidang usahanya. Nah kira-kira nih Pak Budi, menurut Pak Budi yang sudah, ya kita tahu lah kita udah lama ya berinteraksi dengan teman-teman asosiasi. Nah menurut Pak Budi nih, dengan asosiasi yang sekarang ini kita bangun ini, ISSC ya. ini, Iya. ini kan sebenarnya terdiri dari beberapa wakil dari asosiasi itu sendiri. Iya. Ya, karena kita menyangkut ada komite perencanaan, ada komite material, ada komite pelaksanaan ya, yang notabene adalah teman-teman fabrikator dan kontraktor. Iya. Ada juga komite pemeliharaan. Nah, di situ ada banyak wakil, Pak. Iya. Wakil dari galvanis lah, fabrikator lah, Iya. bahkan dari kontraktor, konsultan ada, Pak. Nah, Iya. kira-kira nih menurut penerawangannya Pak Budi lah, ISSC ini menurut Pak Budi ini bisa ndak mewakili ataupun memberikan harapan yang sekiranya dari teman-teman tadi di luar tuh
masuk menjadi anggota ataupun pengurus di ISSC. Ya, sebetulnya di ISSC ini akan sangat banyak sekali yang bisa dipelajari. Yang sebetulnya ujung dari semua kalau kita bicara masalah tujuan daripada ISSC, saya berpikir satu, kita harus jadi tuan rumah di negara sendiri. Itu kalimatnya itu. Bagaimananya adalah ada semua di ISSC. Kita akan belajar dari sisi yang berhubungan dengan proyek yang akan ada di Indonesia, tentu karena shareholder kita juga PUPR. Jadi kita ngerti ya, wah yang mau dibangun ini seputar segala macam. Kedua, kita belajar material-material dari produsen material. Kita bisa juga discuss dengan konsultan, fabrikator, kontraktor, dan seterusnya. Sehingga masalah-masalah yang ada di Indonesia ini bisa kita selesaikan dengan baik. Karena terus terang sebagai pelaku di bisnis baja ini, banyak hal-hal yang masih belum belum ketemu gitu loh. Konsultan belum tahu, oh material ini ada toh gitu loh. Ya kan. Nah, yang paling banyak ditemukan di lapangan nih Pak Budi, apa nih yang belum klop tadi? Ya itu tadi. Paling sering. Paling sering sebetulnya kita ngelihat ya bahwa antara perencanaan dengan SNI misalkan contoh, ini masih banyak yang nggak klop. SNI ini maksudnya SNI material atau SNI? SNI produk ya, material ya. Kan misalkan kita bicara NSI, bagaimana sih mengenai masalah yang berhubungan dengan galvanizing. Ternyata masih banyak antara SNI yang ada belum cocok dengan apa yang asosiasi, misalkan kita bicara SNI misalkan galvanis gitu ya. Ini masih ada yang belum klop nih gitu misalkan contoh untuk produk guardrail. SNI guardrailnya nih masih dalam tanda kutip masih tidak sesuai dengan apa yang ada di asosiasi galvanis. Artinya kan nggak ketemu gitu loh. Misalkan contoh kita bicara ada beberapa ketebalan galvanis yang tidak merupakan standar dari SNI galvanis. SNI galvanis dengan guardrail itu nggak ngeklop misalkan. Terus kemudian Pak Budiarta kemarin juga bicara mengenai masalah ada kendala antara SNI yang berhubungan dengan bangunan gedung, terkait dengan koneksi tadi di lapangannya juga bermasalah dan seterusnya. Nah, hal-hal ini kan tidak bisa didiamkan. Kita harus duduk bareng. Kita harus duduk bareng antara yang punya material, antara konsultan, antara fabrikator dan kontraktor untuk piye harus diapain nih. Supaya apa? Supaya memang semua desain kita tuh bisa diterima dan bisa dilaksanakan. Jangan cuma direncanakan tapi pelaksanaan bermasalah. Jangan cuma dibuat spek ternyata speknya tidak bisa kita laksanakan dan seterusnya. Ini penting gitu loh. Dan yang jelas adalah salah satu yang paling penting adalah bagaimana semua informasi itu bisa terdelivery dengan baik. Misalkan tadi kita bicara bagaimana spek cat yang benar, asosiasi itu harus masuk. Gimana spek galvanis dengan benar, spek untuk masalah tadi join tadi, fabrikator harus juga memberikan masukan dan seterusnya, konsultan juga memberikan masukan sehingga kita punya satu suara gitu terhadap produk yang ada. Karena apapun yang terjadi kan ujungnya adalah bahwa produk-produk yang ada di kita ini jangan sampai juga bermasalah, bahkan rubuh, bahkan rusak, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu loh. Oke, sudah saya tangkap Pak. Jadi tetap ada harapan Pak ya untuk kita ada di asosiasi ini ya. Tentunya untuk bisa mempertemukan tadi ya. Betul. Beberapa persoalan yang mungkin perlu dikomunikasikan lebih intensif lagi. Dan salah satunya ya melalui wadah asosiasi ini kan gitu ya. Ya memang kalau kita bicara terkait dengan perencanaan dan pengadaan material, apalagi ditambah dengan pelaksanaan, ini mungkin kita butuh waktu sendiri untuk membahasnya. Ya, karena ketika kita bicara masalah perencanaan, kadang kita tahu teman-teman perencanaannya juga mungkin tidak menguasai atau tidak mengetahui seluruhnya terkait dengan spek dari ya kan material yang ada di Indonesia dari pelaksanaan juga kan gitu kan. Jadi tiga pihak ini memang butuh adanya satu informasi yang terus menerus ya terkait dengan update ya produk-produk baja yang ada di Indonesia. Kan kita tahu ada yang pabrik baru memproduksi apa kita juga mungkin belum tahu kan gitu kan. Misalkan kalau untuk di konstruksi baja kan kita banyak menggunakan WF misalkan ya atau produk profil kayak siku dan sebagainya. Tapi kita juga perlu tahu kira-kira
pabrik mana yang sudah bisa memproduksi ukuran tertentu misalkan. Karena di perencanaan kan butuh dimensinya kan, butuh spesifikasinya. Nah ini ya mungkin kadang-kadang tidak ketemu nih, ya gitu. Ya oke Pak Budi. Jadi tetap ya kita walaupun apapun ceritanya nih asosiasi tentu dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan. Karena kalau kita jalan sendiri juga apa namanya kayaknya berat ya. Berat. Pak Budi jalan sendiri door to door gitu ya, nggak bisa ya. Tidak bisa. Ya. Berat banget. Oke Pak, terakhir nih kita mungkin ada satu harapan dari Pak Budi Harto. Ini kan terkait dengan pasca pandemi nih. Betul. Ya kan, nah kira-kira dari Bapak sendiri nih menangkap peluangnya nih secara global ya. Seperti apa nih Pak? Peluangnya tentu aja kalau misalkan kita lihat ya, ini di luar daripada kondisi saat ini yang sedang dalam kondisi resesi ya, dunia tentunya. Saya sangat berharap bahwa tadi bagaimana kita sebagai orang Indonesia. Oke. Oh Pak Budi orang Indonesia ya? Insya Allah. Saya pikir orang Ukraina. Oh bukan ya? Rusia. Oh Rusia. Ya. Artinya adalah bahwa ya kita bekerja di sini, kita hidup di sini, kita akan meninggal juga di sini. Ya kita harus bisa bagaimana orang-orang di Indonesia ini benar-benar bisa menjadi tuan rumahnya tadi. Tentu tadi ya. Ini kita perlu menggodoknya di asosiasi, kita juga perlu untuk membuat akreditasi tentu sehingga selain juga bahwa secara sistemnya juga benar, speknya sudah benar, pelaksanaan sudah benar, material sudah benar. Nah, bagaimana orang-orangnya itu juga bisa digait untuk mereka juga bisa bekerjakan juga dengan baik dan benar gitu loh. Meskipun kecil perusahaannya, tapi secara quality nggak ada masalah karena speknya semua juga sudah benar dan sudah delivery informasinya kepada semua pihak dengan baik. Sehingga ujungnya adalah yang bangun benar-benar kita loh. Ada kebanggaan bahwa proyek kecil maupun proyek besar itu yang bikin kita loh. Kita ini merah putih ya? Merah putih tentunya. Nah ini sangat-sangat penting. Walaupun alat beratnya mungkin mereknya luar ya, enggak masalah ya. Oke, karena kita belum bisa membuat alat berat, tapi yang kerja adalah dari mulai merencanakan, menggambar, menghitung sampai pelaksanaan di lapangan itu. Beli material, pelaksanaan di lapangan, kontraktornya. Kalau soal tools, oke lah kita ngakui ya. Kita belum sampai. Peralatan kan kita masih harus impor ya. Oke Pak Budi, jadi teman-teman, waktu yang singkat ini kita ambil satu hikmah tadi apa yang disampaikan oleh Agus Budi Harto, ya kan, dari pengalaman beliau di lapangan itu masih banyak ditemukan miskomunikasi, gitu ya Pak Budi ya. Terkait dengan apa? Terkadang perencana ini tidak dibekali atau tidak mengetahui secara pasti terkait dengan dimensi spesifikasi material yang bisa dibuat di Indonesia ya, sehingga kadangkala sebagai pelaksana entah ini fabrikator maupun kontraktor yang menjadi korban. Karena dia waktu mau melakukan kegiatan fabrikasi cari materialnya nggak ada, harus impor. Padahal cuman sebatang dua batang misalkan, kan gitu kan, nggak mudah kita melakukan pembelian itu kan. Nah ini rupanya yang menjadi concern nantinya, karena ini juga terkait dengan standarisasi ya, dimana kita tahu SNI kita ini sudah mulai diproduksi banyak ya, dari mulai SNI material sampai SNI untuk standar bangunan ya, ada SNI untuk gedung dan sebagainya. Nah tentunya dari sana nanti akan coba kita lakukan mungkin ya, kalau bicara evaluasi ya kita mungkin butuh pembicaraan dengan para pihak ya, karena untuk merubah SNI kan kita perlu waktu ya, tapi setidaknya dari yang sudah ada, dari kejadian yang sudah ada bisa kita sampaikan terlebih dahulu ya, sehingga minimal tim perencana ini benar-benar mengetahui ketersediaan material baja di Indonesia. Kan gitu ya Pak Budi ya. Jangan sampai 60% bahkan 80% harus impor. Ini kan bahaya. Kan gitu ya. Padahal kalau untuk konsumsi umum masih mampu lah kita produksi sebenarnya. Asalkan informasi itu disampaikan jauh hari. Kan gitu. Jangan sampai juga hari ini misalkan tanggal 1 kita butuh 2000 ton ya kan, besok pagi harus ada misalkan 2000 ton dengan ukuran tertentu. Misalnya kita bicara siku lah, untuk tower siku 200 besok harus ada 2000 ton. Nah ini namanya
pabrik baja kan belum tentu punya stok Perlu sebanyak waktu. itu kan, perlu waktu untuk memproduksi. Iya. Nah inilah yang mungkin perlu kita bangun komunikasinya Betul. gitu ya Budi ya. Oke. Dan salah satu tempatnya ya asosiasi ISSC. SSC. Dan itu tadi kita harus ketemu dengan semua tadi, berbicara mulai dari produsen material, Yes. konsultan, fabrikator, yeah. dan juga kontraktor bisa piye ini ya. Yeah, Proyek ini harus Yeah. seperti apa, Ya, ya, pelaksanaannya, speknya, ya. konsultannya, desainnya, dan seterusnya. Jadi pada saat proyek itu jadi semua sudah tahu bahwa oke, ini dijalankan, sudah dipikirkan, sudah direncanakan dengan baik dari semua sisi. Oke. Gitu. Siap Pak Agus Budi Harto. Ya teman-teman, sebelum kita berpisah, satu hal perlu saya sampaikan. Jadi nanti podcast Koja ini akan mengundang dari berbagai kalangan narasumber, tidak hanya dari para pengusaha di jasa konstruksi, fabrikasi, tapi juga para praktisi. Iya. Dan bahkan kita akan mengundang juga pelaku-pelaku di lapangan untuk menceritakan kondisi realnya, Iya. kan gitu kan. Kita akan undang juga nanti mungkin ada golongan tukang, kan gitu kan. Kita akan mencari tahu seperti apa sebenarnya pekerjaan di lapangan. Ada kendala apa di lapangan. Iya. Nah, itulah makanya kita akan terus mengisi podcast Koja ini ya untuk berbagi cerita terkait dengan kegiatan di konstruksi baja. Saya kira gitu ya, Pak Budi ya. Siap. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi Ya. dengan cerita yang lebih menarik tentunya. Baik. Ini kan baru kita bicara masalah visi misi tadi tekanannya ya. Mungkin nanti dari Bapak akan ada satu agenda lagi, bahan lagi yang mungkin bisa kita sampaikan di teman-teman Koja ini. Ya Pak Budi ya. Yap. Thank you Pak Budi karena kita Terima dikasih waktu ya. Iya, terima kasih. Pak Mudah-mudahan Sigit. semuanya berjalan lancar ya. sehat Pak selalu. Budi dan keluarga dan karyawan semuanya diberikan Amin. kesehatan ya. Amin. Mudah-mudahan Pak. kita bisa bangkit kembali nih di masa pandemi. Ya, itu pasti. Oke, teman-teman Koja, kita sudahi podcast Koja sore hari ini. Kita bertemu lagi di podcast Koja yang akan datang. Oke, thank you. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat.